Semangat pagi Sobat Bisnis Kotshop. Kali ini akan membahas tentang atau membedah buku tentang berpikir dan berjiwa besar, terutama bab 9 ya. Pertama-tama kita perkenalan dulu aja. Saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Niko. Mbaknya? Aku Rere. Aku Adel. Oke. Di bab 9 ini subbabnya tentang berpikir benar tentang orang lain. Kalau di sini maksudnya berpikir benar tentang orang lain itu gimana caranya kita kayak berpikir positif ke orang lain biar kita bisa disukai. Apa ya, soalnya di kehidupan itu apalagi di kayak bisnis, usaha, kita nggak bisa kayak maju sendiri, pasti ada dukungan orang-orang lain. Jadi kayak gimana caranya biar kita juga berpikir benar, berpikir positif ke orang itu, kalau orang itu juga bisa membantu kita untuk lebih baik lagi gitu ya. Kalau dari saya sih mengenai berpikir benar tentang orang lain itu, kita kan sebagai manusia itu makhluk sosial ya, pastinya butuh orang lain untuk dalam hidupnya gitu. Jadi kesuksesan seseorang itu membutuhkan dukungan dari orang lain gitu, nggak bisa sukses sendiri gitu. Di sini kita diajarkan untuk inisiatif memulai hubungan dengan orang lain gitu, cari relasi gitu. Kayak cara aja kenalan dulu ya. Jadi intinya tuh kita kayak berpikir positif sama orang lain gitu ya, intinya. Lalu untuk poin keempat, ada nggak kisah dari buku tersebut? Jadi ada kayak contoh yang mencontohkan perilaku tersebut gitu loh di dalam buku itu. Kalau di buku ini yang berkaitan sama berpikir benar tentang orang lain, ada suatu contoh, misal ada suatu perkumpulan, mereka diminta untuk coba kamu deskripsikan orang X ini misalnya. Terus beberapa orang bilang, oh orang ini pintar kayak gini, tapi mungkin attitude-nya kurang kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan kita diminta untuk berpikir benar, berpikir positif. Kayak kalau bisa kita berpikirnya yang positif aja. Mungkin misalnya sebenarnya orang itu mau diwawancara buat kantor kita, ya kita cari, oh ini emang kepemimpinannya bagus, dia bisa mengatasi masalah dengan solusinya yang mungkin berbeda dengan orang lain, kayak gitu sih. Kalau dari Mbak Adel? Ada contoh juga kayak misalnya suatu perusahaan gitu loh, itu punya klien gitu. Yeah. Nah, kliennya itu tuh di belakang kliennya itu kita itu kayak ngomongin negatif tentang dia gitu. Nah, pas pertemuannya itu si kliennya itu kayak udah bisa melihat kalau mereka itu merendahkan dia gitu. Jadinya putus kontraknya gitu. Dan dia memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan lain gitu. Itu kalau nggak salah yang kayaknya seakan-akan kliennya tuh yang salah itu ya. Padahal kan kita harus tulus sama orang lain gitu, nggak cuma di kata-kata yang manis aja, tapi dari hati itu harus tulus. Kayaknya aku juga pernah baca juga sih. Ada salah satu contoh di buku itu tuh kayak ada pekerja semacam asuransi gitulah. Jadi dia tuh kekeh gitu menghampiri calon kliennya, tapi calon kliennya tuh kayak cuek, belum sampai bicara terus suruh pergi gitu. Terus kedua kalinya yang asuransi ini datang, dia bilang saat mau diusir, dia tuh bilang kayak, hari ini saya nggak nawarin asuransi ke bapak, tapi saya kesini sebagai temen gitu. Akhirnya dia langsung luluh ya luluh, terus ya itu closing masnya. Lalu ada nggak kira-kira kisah yang relate dari buku ini di kehidupan kalian gitu, di kehidupan sehari-hari gitu? Ada sih. Itu kan kita harus melihat seseorang itu yang positifnya aja gitu loh. Jangan pikir negatif-negatifnya gitu. Jadi misalnya pas aku SMA ya, aku lihat teman-temanku itu ngelihat yang positifnya gitu. Dia itu bisa ngelakuin hal yang aku bisa gitu. Jadinya aku tuh suka sama dia gitu. Maksudnya ya aduh. Maksudnya suka sama karakter dia yang positif itu. Cewek apa cowok? Semua.
Oke. Oke, aman deh. Aman. Boleh lanjut. Udah. Oh ya. Mbak Reni. Kalau aku ini sih ya hampir sama mungkin kayak ada. Jadi ada temanku dulu kuliah, dia tuh pintar kayak gitu ya. Pintar terus atur organisasi, tapi teman-temanku tuh kayak nggak suka. Jadi dia pasti misal dia lagi ditunjuk nih kan, dia emang kalau apa-apa langsung maju, dia kalau bisa langsung maju kayak gitu. Terus temanku bilang, alah itu dia cuma cari muka, dia cuma apa ya, cari aman kayak gitu. Terus ya mungkin dalam hati aku juga iri, tapi kan aku juga pengen kayak dia, dan aku berusaha emang dia tuh pintar kok, emang dia bisa jawab, ya kenapa kamu harus cari negatifnya gitu. Itu sih. Sebenarnya banyak sih kalau yang hal-hal positif di sekitar kita, kayak logo PMI kan juga positif kan. Iya sih. Kayak kalau yang sering kejadian sih kayak kalau di komunitas gitu kan, ini komunitas yang nggak resmi ya, kadang kan ada salah satu yang ditunjuk sebagai ketua bukan karena gimana-gimana, tapi ya karena kelihatan kerja keras saja gitu. Jadi ya mungkin salah satu konsep dari buku itu seperti itu. Lalu ini udah mencapai yang akhir-akhir sih. Kesimpulan apa sih yang bisa atau yang bakal kalian lakukan setelah baca buku ini? Kalau kesimpulannya di buku ini, bertanya pada diri sendiri apa yang dapat saya lakukan untuk membuat diri saya lebih layak mendapatkan peluang yang berikutnya. Ini apa ya? Kayak tadi berpikir benar tentang orang lain itu kan biar kita bisa naik tingkat juga, biar bisa apa ya, orang-orang yang sudah kita pikirkan dengan baik, sudah kita peluang dengan baik juga membantu kita buat capai apa yang kita inginkan. Jadi yang kayak apa, refleksi diri Kak, gitu sih menurutku ya, yang dapat saya lakukan sudah layak mendapatkan peluang berikutnya tuh mungkin aku harus lebih baik ke orang ini, mungkin aku harus bisa nggak cuma mikir diri sendiri tapi juga ke orang lain, aku harus kayak gimana, karena siapa tahu orang itu bakal membantuku buat usahaku, buat kalau sekolah ya nilaiku dan sebagainya. Yang nomor kedua gimana deh? Badan Kalau aku sih sama kasih contoh di apa namanya, yang bakal kamu lakukan apa? menerima perbedaan dan keterbatasan manusia ya. Misalnya kan semua manusia itu nggak ada yang sempurna tuh Mas. Bener. Nah, Yang sempurna cuma Andra and the Backbone. ya. Jadinya kita itu nggak aku kedepannya itu nggak mengharapkan kesempurnaan dari orang lain gitu loh. Semua orang itu punya sisi negatifnya, jadi kita terima dia apa adanya gitu. Terus kita harus berpikir positif sama orang tersebut dan melakukan melakukan hal-hal baik itu agar perasaan itu jadi senang gitu loh, nggak cepat stres. Betul. Kalau dari saya ada kayak ya kata-kata yang tak suka dari buku itu tuh, jadi bunyinya gini: terima kenyataan bahwa orang lain mempunyai hak untuk berbeda. Jangan pernah tidak menyukai orang karena kebiasaan mereka berbeda dengan kebiasaan Anda, atau karena mereka lebih menyukai pakaian, agama, partai politik, atau mobil yang berbeda. Anda tidak perlu menyetujui apa yang dilakukan orang lain, tetapi Anda tidak boleh membencinya karena melakukan hal itu. Itu sih dalam buku ini ya, intinya sebenarnya basic sih, tapi kan namanya buku juga dijabarkan luas kan. Buku ini tuh jadi apa ya? Ya intinya gitulah tadi yang teman-teman omongin lah. Iya. Dan kita kan dari tadi udah bahas sesuatu yang positif, mindset positif. Nah ini kan kalau sesuatu yang positif yang bisa dilakukan oleh perusahaan kan membeli barang-barang yang yang menunjang usahanya. Nah salah satunya kan produk WhatsApp ini. Kurang semut ya bridgingnya ya. Sorry.
Jadi di belakang ini ada beberapa produk Kotshop. Bentar saya tunjukin ya. Iya. Yang ini yang scanner. Ini tipe berapa ya? CD915. Terus yang ini CD9516. Banyak sih, ada scanner, ada barcode printer, ada yang lain-lain juga. Jadi kalau kalian mau butuh alat-alat untuk menunjang usaha kalian, bisa kunjungi toko offline atau online-nya di Tokopedia, Shopee, di semua marketplace ada ya. Itu ya. Jangan lupa ya dikunjungi. Namanya Kotshop ya. Nah, Kotshop cari aja sesuai kota kalian. Kalau kalian dari enggak jadi deh. Enggak dapat lucunya. Oke, sepertinya itu saja. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast